Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Saleh Alayubi dengan NIM 312222021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal sebagai tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Profesor Asosiat Hermansyah Andi Wibowo SEMM. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Adapun jurnal yang saya angkat yang berjudul Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap IHSG dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Ditulis oleh Miftahul Khair, Fitri Yeni, dan Roni Andri Wijaya pada tahun 2024 dan dipresentasikan oleh saya, Alif Saleh, pada Juli 2025. Pendahuluan latar belakangnya, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan merupakan indikator utama yang mencerminkan pergerakan harga saham di Indonesia. Pergerakan IHSG dipengaruhi oleh berbagai macam faktor makroekonomi, seperti suku bunga sebagai biaya modal investor, inflasi yang mempengaruhi daya beli dan biaya produksi. Yang ketiga, ada nilai tukar rupiah yang berkaitan dengan minat investor asing dan daya saing ekspor. Dalam penelitian ini, profitabilitas perusahaan yang diukur dengan return on equity atau ROI digunakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap IHSG. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap IHSG serta peran profitabilitas sebagai variabel moderasi. Ataupun pertanyaan penelitian yang pertama, apakah suku bunga berpengaruh terhadap IHSG? Yang kedua, apakah inflasi berpengaruh terhadap IHSG? Yang ketiga, apakah nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap IHSG? Yang keempat, kelima, dan keenam yaitu apakah profitabilitas memoderasi hubungan antara suku bunga, inflasi, dan nilai tukar terhadap IHSG. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap IHSG. Terus peran profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan ketiga variabel tersebut terhadap IHSG. Adapun tujuan pustaka berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini merumuskan 6 hipotesis. Yang pertama, H1, hubungan bunga berpengaruh negatif terhadap IHSG. H2, inflasi berpengaruh positif terhadap IHSG. H3, nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap IHSG. Yang keempat, suku bunga berpengaruh terhadap IHSG dengan profitabilitas sebagai moderasi. Yang H5, inflasi berpengaruh terhadap IHSG dengan profitabilitas sebagai moderasi. Yang keenam, nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap IHSG dengan profitabilitas sebagai moderasi. Untuk penelitian terdahulu ada di tinjauan pustaka atau referensi di jurnalnya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Ada populasi yang digunakan dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia BI selama periode 2018 sampai 2022. Untuk sampling menggunakan purposive sampling, yaitu terpilih 20 perusahaan yang sebagai sampel yang memenuhi kriteria seperti menyampaikan laporan keuangan lengkap dan tidak mengalami kerugian. Untuk pengukuran variabel, IHSG diukur dari harga penutupan tahunan. Yang kedua, suku bunga berdasarkan BI 7 days, repo rate akhir tahun. Yang ketiga ada inflasi
Rata-rata inflasi 12 bulan per tahun. Yang keempat, nilai tukar rupiah, kurs tengah rupiah tahunan dari BI, dan profitabilitas return on equity sebagai variabel moderasi. Adapun alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang menggunakan software SPSS 26. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikollinearitas, dan heteroskedasitas untuk memastikan kelayakan model. Selanjutnya dilakukan uji regresi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap IHSG, serta uji moderate regression analysis atau MRA untuk melihat apakah profitabilitas memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel. Slide selanjutnya, hasil dan pembahasan. Jumlah data observasi sebanyak 100 data panel dari 20 perusahaan selama 5 tahun. Sumber data diambil dari laporan keuangan perusahaan, data suku bunga, dan nilai tukar dari BI, serta data inflasi dari DPS. Dari hasil pengujian, diketahui bahwa semua variabel memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas sesuai kriteria, yaitu suku bunga CR construct reliability-nya di atas 0,7 dan average extract-nya di atas 0,5, yang artinya suku bunga reliable dan valid. Begitupun juga inflasi, nilai tukar, dan IHSG dan profitabilitas semuanya reliable dan valid. Untuk hasil hipotesis dan pembahasan, berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama, suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG, dalam arti T hitungnya min 6,685 dan signifikasinya 0,00. Artinya apa? Artinya saat suku bunga naik, minat investor di pasar saham cenderung menurun. Yang kedua, ada inflasi H2 berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG berdasarkan T hitung 7,391 dan signifikasi 0,00. Inflasi yang terkendali memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada nilai tukar rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Rupiah yang stabil meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing terutama investor asing dan daya saing ekspor. Ketiga hipotesis utama H1 sampai H3 diterima. Dan kita berada di penghujung slide, yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah secara signifikan mempengaruhi pergerakan IHSG. Adapun profitabilitas perusahaan sebagai variabel moderasi juga berperan penting dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Faktor profitabilitas memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel makroekonomi dan IHSG. Nah, saran dari peneliti apa aja? Yang pertama, ada investor disarankan memperhatikan kondisi suku bunga, inflasi, dan nilai tukar sebagai dasar pengambilan keputusan investasi di pasar saham Indonesia, terutama di pasar saham Indonesia. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang, bisa 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, menambah jumlah dan jenis sampel, tidak hanya 20 perusahaan, bisa lebih dari 20 perusahaan yang terdaftar di LQ45. Yang ketiga, memasukkan variabel ekonomi lainnya